Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Prenagen, Teh Pucuk Harum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, panggung debat memang berlangsung hanya sehari pada saat hari Minggu malam kemarin. Tapi ternyata beberapa hari setelahnya, termasuk sampai hari ini, rupanya atmosfer panas antara para calon presiden masih terus mengemuka. Dan juga saling sindir dengan kalimat-kalimat pedas juga masih saling terdengar. Nah, ini kita juga akan menyoroti sebenarnya apa yang terjadi di antara mereka. Dan juga apakah ini menjadi faktor yang membuat debat-debat berikutnya akan berlangsung semakin panas. Bersama saya Putri Viola. Dan saya Gita Mahlika. Pemirsa, selain topik politik yang tentunya masih sangat panas, kita juga tentunya akan menghadirkan informasi banjir yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk juga aktivitas dari Gunung Semeru yang dalam 12 jam terakhir pemirsa mengalami letusan hingga 9 kali. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sebagai kabar pertama kami bawa Anda melihat video kaburnya 53 tahanan di Lapas Kelas 2B Sorong, Papua Barat Daya yang menjadi viral di media sosial. Ya, dalam video terekam saat para tahanan ini melarikan diri melalui pintu depan lapas. Insiden itu terjadi setelah pelaksanaan ibadah minggu. Sebanyak 53 tahanan di Lapas Kelas 2B Sorong, Papua Barat Daya melarikan diri usai menjalani ibadah minggu. Sebelum para tahanan kabur, petugas sempat mendengar bunyi ledakan diduga petasan dari dalam lapas. Pada saat itulah puluhan tahanan keluar lewat pintu depan lapas yang saat itu hanya dijaga oleh 2 orang sipir. Momen kaburnya para tahanan itu diabadikan warga setempat. Kepolisian telah menyebarkan identitas para tahanan yang kabur. Warga pun diminta waspada dan melaporkan ke petugas apabila mengetahui keberadaan mereka. Pasca kaburnya puluhan tahanan dari Lapas Kelas 2B Sorong, pada hari Minggu lalu, aparat kepolisian setempat bekerja sama dengan pihak Bandara Deo Sorong untuk melakukan penyekatan di Bandara Deo. Puluhan personil aparat kepolisian dan petugas bandara akan ditempatkan di sejumlah lokasi di bandara untuk memantau pergerakan penumpang yang hendak masuk maupun keluar Sorong. Selain bandara, petugas juga sudah melakukan penyekatan di perbatasan antara Kabupaten Sesorong Raya maupun pelabuhan-pelabuhan yang ada di kota Sorong dan sekitarnya. Saat ini telah 11 tahanan kembali ditangkap. Kita masih di 11 orang ya, masih 11 orang untuk yang sudah kita amankan. Namun informasi-informasi yang masuk memang sudah banyak, namun kita harus teliti betul dan juga situasinya di mana dia berada. Kita jangan sampai pada saat penangkapan atau penangkapan narapidana tersangka narapidana tahanan ini menjadi bumerang buat kita. Kita harus menjaga keselamatan anak. Saat ini polisi memburu 42 tahanan yang masih buron. Aparat kepolisian telah mendapatkan informasi keberadaan para tahanan yang kabur ini di sejumlah lokasi di kota Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Hana Fitian Lean, TV One mengabarkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan hari ini berkampanye ke Samarinda, Kalimantan Timur dengan didampingi pendukungnya. Anies juga mengunjungi salah satu pasar tradisional. Didampingi oleh tim pemenangan daerah dari partai pendukung dan pengusung serta relawan pemenangan Anies Muhaimin, Anies mendatangi pusat grosir Pasar Segiri Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Kamis pagi. Kerumunan pendukung dan relawan di pasar menyambut saat Anies Baswedan tiba. Dan sepanjang perjalanannya menuju ke petak pedagang, teriakan Anies tidak berhenti. Anies pun silih berganti menyalami warga dan pedagang yang menyapanya. Anies juga berdialog dengan para pedagang terkait kondisi stok dan harga sembako yang seringkali menjadi keluhan para pedagang maupun warga. Nah, usai menemui pedagang, Anies menyatakan harga berbagai kebutuhan pokok di Samarinda dinilai terlalu tinggi
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Anies Mohaimin telah memiliki program yang mampu menurunkan harga serta menyalurkan Bansos Plus yang manfaatnya akan lebih dirasakan pedagang dan warga. Tidak hanya itu, Anies juga berjanji memperbaiki tata niaga dan infrastruktur kota Samarinda yang kerap dilanda banjir. Anies juga melakukan kampanye di Samarinda Seberang, silaturahmi dengan Sultan Kutai Kartanegara, Ing Martadipura di Tenggarong, dan menemui massa simpatisan desak Anies di salah satu kafe di kota Samarinda. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto hari ini berkampanye di Bengkulu. Dalam orasinya, Prabowo mengakui dirinya memang tidak cakap dalam berbicara. Ya, kendati sudah beberapa kali mengikuti kontestasi Pilpres dan belum berhasil, dirinya tetap semangat untuk memenangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 mendatang. Dengan gaya khasnya, Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2, berkampanye di Bengkulu dan langsung menyapa masyarakat dan simpatisan yang sejak pagi sudah membludak memenuhi lokasi kampanyenya. Dalam orasinya, Prabowo Subianto mengakui bahwa dirinya memang tidak cakap dalam berbicara seperti capres lainnya atau seperti akademisi. Namun dirinya meyakini bahwa darah dan pendidikan dirinya selama di militer tentu lebih di antara pasangan calon presiden lainnya. Selain itu, kendati telah beberapa kali ikut kontestasi Pilpres namun kalah, dirinya tetap optimis kali ini akan menang dengan satu putaran. Semangat kinerja pemerintahan Jokowi tetap akan dilanjutkan dengan mengusung Indonesia Maju. Kehadiran Prabowo Subianto di Bengkulu ini juga didampingi Ketua Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan menggandeng artis Raffi Ahmad. Sementara itu, pemirsa, Ganjar Pranowo hari ini melanjutkan safari politik ke Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ya, Ganjar bertemu dengan kader PDIP dan para pendukungnya, dan dalam pidatonya Ganjar meminta kepada para pendukungnya untuk tidak takut ketika diintimidasi untuk memilih paslon selain dirinya. Dalam pidato politiknya, Ganjar meminta kepada para pendukungnya untuk tidak takut diintimidasi untuk memilih paslon selain dirinya, dan mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengungkapkan perlawanan dari akar rumput secara diam-diam sering dia rasakan setiap kali bertemu rakyat. Dengan adanya potensi intimidasi dari beberapa pihak, dirinya meminta masyarakat untuk melawan dalam diam, bahkan bergerak dalam diam. Selain bertemu pendukungnya, Ganjar juga menyempatkan mengunjungi Ponpes Mahadut Tolapah di Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Di sana Ganjar bersilaturahmi dengan ulama dan pengasuh Ponpes. Selain itu, Ganjar juga melakukan dialog dengan para santri. Alumni SMA Pangudi Luhur menggelar diskusi bersama dengan Ketua Tim Kemenangan Nasional Prabowo Gibran, Rosan Roslani, dan politisi PSI, Grace Natali. Ya, acara ini dihadiri oleh puluhan alumni dari SMA Pangudi Luhur yang dalam kesempatan ini juga turut memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam diskusi bertajuk Berani Lock-in 02 ini membahas tentang visi dan misi paslon nomor urut 2 serta menanggapi sejumlah isu terkini. Acara diskusi yang digelar di salah satu kafe di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini juga menjadi bentuk dukungan dari alumni Pangudi Luhur kepada kandidat presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Danu Prasetya, ketua pelaksana acara, menjelaskan bahwa pihaknya meyakini paslon nomor urut 2 adalah pasangan yang mampu melanjutkan program kerja Presiden Joko Widodo. Mereka harus jadi pemberani. Pilihan kita 02. Saya sering ditanya sama teman-teman, Suhanaho, Pak Jokowi datang loh, kira-kira 1000 orang gitu ya, Pak Jokowi suka banget gitu. Sekarang saya ditanya.
Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo membuka peluang bekerja sama dengan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar jika Pilpres berlangsung 2 putaran. Ya, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pun menyambut baik segala kemungkinan untuk berkoalisi. Kian panasnya panggung politik tanah air jelang Pilpres 2024 membuat mesin politik para paslon bekerja ekstra. Saling senggol di arena debat pun tak terhindarkan. Kendati masing-masing pasangan calon peserta Pilpres berkoar-koar memenangkan Pilpres 1 putaran, toh kemungkinan 2 putaran tak juga bisa dihindarkan, mengingat belum adanya paslon yang elektabilitasnya menyentuh angka di atas 50% di berbagai jajak pendapat. Peluang itulah yang membuat calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tak menutup pintu koalisi bersama pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Ya, semua kemungkinan bisa terjadi. Saya juga salaman sama Mas Anies, salaman sama Pak Prabowo juga sih. Jadi Mas Anies kita salaman, Pak Prabowo salaman. Gitu. Saya salaman semuanya. Pak Gayung bersambut, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pun menyebut segala kemungkinan bisa saja terjadi. Bila mana Pilpres berjalan 2 putaran, bukan tak mungkin 01 dan 03 bakal berjalan bersama dalam satu kapal. Oh, pasti semua kita buka peluang untuk koalisi dan tentu masih belum bisa kita putuskan karena kita lihat siapa yang akan masuk di putaran kedua. Lantas akankah koalisi keduanya terwujud jika Pilpres berjalan 2 putaran? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini menjadi sorotan. Tentunya pidato ini disampaikan pada saat hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-51 yang berlangsung 10 Januari kemarin. Lalu benarkah pidato Megawati menyentil Presiden Joko Widodo? Di PDI Perjuangan mengakar. Ada yang menarik dalam pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di acara hari ulang tahun Partai Banteng yang diselenggarakan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Selain menjelaskan soal nilai dan filosofi kekuasaan, pidato Megawati juga berisi sentilan dan pukulan politik yang dialamatkan kepada seseorang. Misalnya saat Megawati menjelaskan bahwa ketua umum partai politik merupakan penentu calon presiden dan wakil presiden, bukan yang lain. Ingat, saya sebagai ketua umum partai karena rule of the games dari pemilu itu kan partai yang harus memilih calon. Nah, ini kebetulan calon ada 3 dan saya ditugasi oleh Kongres Partai sebagai ketua umum untuk memilih nanti calonnya. Nah, saya selalu lihat-lihat mana yang bagus ya. Oh ini, lihat lagi. Sampai saya kontemplasi, sampai saya bicara sama bapak saya. Terus saya tanya, lihat. Nah, akhirnya tentu harus ada keputusan. Jadi bukannya asal, oh kamu jadi pemimpin. Bagaimana nanti akan menaungi rakyat? Kalau saya bilang pemimpin itu adalah payung yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Menang! Tak hanya itu, Megawati Soekarnoputri juga menegaskan besarnya PDI Perjuangan hingga berusia 51 tahun bukan berkat jasa presiden, menteri dan tokoh politik, tapi karena mendapat dukungan dari rakyat. Perkuatlah akar rumput, sebab itulah kekuatan real kita. Camkan hal ini sebagai sebuah nafas kontemplasi kita. 51 tahun kita bisa menjadi begini, bukan karena elit, bukan karena presiden, bukan karena menteri, tapi karena rakyat yang mendukung kita. Meski tak menyebutkan nama seseorang, namun kepada siapakah pidato Megawati dituju? Benarkah Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut menyentil Presiden Joko Widodo
yang saat ini hubungan keduanya semakin renggang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Wapres, jadi saya ngerti tata negara, tata pemerintah. Pemirsa, kecewa dengan rendahnya harga jual ayam di tingkat peternak, komunitas peternak unggas nasional memprotes dengan membagikan ayam hidup secara gratis di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas. Ya, ada 15.000 ayam hidup yang dibagikan dan warga yang melintas pun saling berebut. Saat ini harga ayam hidup di peternak hanya sekitar Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Tidak sebanding tentunya dengan biaya pokok produksi yang mencapai Rp20 sampai Rp21.000 per kilogram. Pemirsa, kami masih punya rangkaian kabar-kabar menarik lainnya, tapi sebelumnya kita juga akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Hovifah Indar Parawansa resmi memutuskan mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Hovifah juga mengaku siap masuk ke tim kampanye nasional untuk memenangkan Prabowo Gibran. Lantas, seberapa kuat pengaruh dukungan Hovifah untuk Prabowo? Duet Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Kehadiran Gubernur Jawa Timur ini tentu bak angin segar bagi Prabowo, menjadikan Jawa Timur ada dalam genggaman. Saya siap untuk masuk dalam TKN, tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silahkan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silahkan disampaikan revisi ke KPU Pusat. Silahkan saya dimasukkan sebagai Jurkamnas. Beliau memiliki pendukung secara politik dan kita tahu beliau pernah mengikuti kontestasi elektoral di Jawa Timur 3 kali, 2 kali kalah, hampir menang bahkan terakhir itu, kemudian yang terakhir menang. Artinya beliau punya pendukung. Itu posisinya strategis tentunya. Yang kedua, Bu Hovifah juga adalah gubernur yang relatif populer. Di data survei kami terakhir di Jawa Timur itu tingkat approval ratingnya, tingkat kepuasan kepada pemerintahan Hovifah Emil Dardak ini cukup tinggi, sekitar 80%. Dan itu strategis. Beda ceritanya kalau ternyata tingkat kepuasannya cuma 40%, 50% misalnya. Dan yang ketiga, Bu Hovifah adalah tokoh NU, kadar ke-NU-annya sangat kuat. Nama-nama besar di Jawa Timur memang berada di barisan Prabowo. Sebelum Hovifah ada gerbong Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono bersama sang putra Agus Harimurti Yudhoyono. SBY dan AHY diyakini masih berpengaruh kuat di Jatim, khususnya Pacitan dan sekitarnya. Selain itu ada pula Emil Dardak, pendamping Hovifah di Jawa Timur. Emil lebih dulu merapat ke Prabowo Gibran bersama sang istri Arumi Bachsin. Bergabung ke Prabowo, Hovifah didapuk sebagai Dewan Pengarah sekaligus juru kampanye nasional. Hovifah aktif per 21 Januari 2024 bertepatan dengan debat keempat calon presiden. Bersatunya duet Hovifah Emil di TKN, apakah menjadikan Jawa Timur all in Prabowo? Targetnya menang tebel. Udah gitu aja, targetnya menang tebel, setebel-tebelnya. Ya kan, targetnya menang tebal supaya bisa dibuat membayar hutang di daerah-daerah yang potensi kalah. Yang apa? Ya misal kayak Bali itu kan mungkin agak potensi kalah. Terus misal Aceh itu kan juga belum, masih berat Aceh gitu. Sumatera Barat sudah 50-50, tapi ini 50-50 beneran, bukan 50-50-nya orang Madura. Kalau 50-50-nya orang Madura itu 70-30. Jawa Timur memang menjadi wilayah pertempuran penting bagi 3 pasangan calon presiden selain Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Dengan total daftar pemilih tetap terbesar kedua di Pulau Jawa mencapai 31,4 juta jiwa, Jawa Timur kunci kemenangan. Selama ini Jatim menjadi lumbung moncong putih disusul PKB dan Gerindra. Saya kira Jawa Timur betul nomor 2 ya setelah Jawa Barat, tapi tidak bisa disimpulkan kemudian bisa menjadi satu putaran. Saya melihat dari data kami belum bisa disimpulkan Pilpres akan berlangsung dalam satu putaran. Masih 50-50, bahkan masih 62 putaran ya, 60% 2 putaran. Kenapa? Angkanya masih kisaran 45 sampai 50%. Potensinya yang harus kita lihat bagaimana tingkat kepuasan pada Pak Jokowi. Kalau ternyata tidak naik sampai 80% atau flat saja, itu sulit untuk satu putaran. Yang kedua, apakah Pak Prabowo bisa menahan laju pergeseran atau soliditas di basis pemilih dia di Jawa Barat, di Sumatera. Dan yang ketiga, bagaimana kerja Pak Jokowi dan Mas Gibran, apakah bisa memigrasi pemilih Mas Ganjar untuk mendukung pasangan itu. Sepanjang itu misalnya tidak dilakukan secara efektif, maka potensi 2 putaran menurut saya relatif masih terbuka ketimbang satu putaran. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengaku tak terkejut dengan arah dukungan Khofifah. Meski Khofifah punya sikap berbeda dengan PKB, Muhaimin meyakini tak berdampak apapun kepada partainya. Kan sudah lama, jadi bahkan pemilu 2019 kan di Jawa Timur beda Khofifah sama PKB. Jadi bukan hal baru. PKB kan dukung yang lain dalam hal pilgub, tapi Khofifah juga tidak mendukung PKB di 2019. Artinya nggak pengaruh apa-apa. Tidak menjadi tantangan ya? Optimis PKB tetap unggul, suaranya terbanyak di Jawa Timur. Amin, amin. Dan itu daya tahannya kuat, sehingga tidak ada urusannya lah, itu hak demokrasi masing-masing. Lantas, akankah kehadiran Khofifah mampu mengantarkan Prabowo menaklukkan Jatim untuk pertama kali? Atau Ganjar tetap berjaya dengan mesin PDI Perjuangan? Apakah gerak Muhaimin memberikan dampak suara untuk Anies di Jatim? Tim TV One mengabarkan. Debat sudah usai, tapi silang pendapat antara para capres masih berlangsung hingga saat ini. Bahkan juga kita masih dengarkan saling sindir di antara mereka. Ya, sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Putri Viola dan juga dengan sejumlah narasumber. Sesaat lagi. Panasnya debat ketiga yang diikuti Capres yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari lalu masih berlanjut usai debat. Kelanjutannya adalah adanya sentilan dari calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, ke Capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Dalam sambutannya saat acara konsolidasi relawan seprovinsi Riau di gelanggang olahraga remaja Pekanbaru Riau Selasa lalu, Prabowo merespon ucapan Anies Baswedan yang menyinggung soal kepemilikan lahan seluas 340.000 hektar di debat Capres. Dia mau ejek, mau menghasut, dia mau bikin rakyat benci sama saya. Padahal Pak Jokowi ada saya di istana 2,5 tahun yang lalu, saya sudah serahkan tanah itu kepada negara. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan bangsa Indonesia, pakai lahan HGU saya, gunakan, saya siap. Merespons sindiran Prabowo, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan justru menyampaikan ucapan terima kasih ke Prabowo atas sindiran tersebut. Kalau memang ada hal yang berdiskusian ya kemarin pas saat debat dan pas selesai debat. Ada umpatan juga dari Pak Prabowo terkait yang pertanyaan tanah kemarin itu, kalau Bapak menilai seperti apa Pak? Yang pertanyaan soal tanah itu kan kemarin Pak Prabowo juga mengumpat terakhir yang maaf kata goblok itu Pak. Ya, matur nuwun Pak Prabowo. Seperti diketahui, debat ketiga berlangsung sengit. Debat yang mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri berlangsung panas. Saat itu Prabowo paling banyak diserang oleh Anies dan Ganjar, terutama menyangkut isu pertahanan.
Debat Pilpres masih menyisakan 2 sesi lagi, 1 debat untuk calon wakil presiden, dan 1 debat akhir untuk calon presiden. Lantas akankah saling serang para paslon pasca debat berlanjut hingga debat selanjutnya? Apakah saling sindir pasca debat ketiga menjadi pemanasan debat yang menyisakan 2 sesi lagi? Saling sindir seakan tak terelakkan antar paslon. Akankah suhu politik semakin memanas jelang Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan. Debat Capres yang berlangsung hari Minggu kemarin memang secara resminya berlangsungnya lebih dari 2 jam lah. Kemudian selama 6 segmen, tapi ternyata sentilan-sentilan di antara masing-masing Capres ini berlanjut hingga sampai hari ini. Saling sindir, saling berikan komentar. Termasuk juga Anda sudah dengarkan tadi, kami sudah tayangkan cuplikannya untuk Anda. Apakah memang gesekan ini terus berlanjut? Apakah memang ada yang baper? Atau semuanya ini menjadi pemanas sebelum ataupun juga menuju ke debat berikutnya? Masih menyisakan debat para Cawapres dan juga 1 yang terakhir adalah debat pada Capres pada Februari ataupun juga awal Februari mendatang. Untuk bisa memberikan pandangannya mengenai hal ini sudah hadir masing-masing juru bicara bersama saya, baik secara langsung ataupun juga secara daring, dan juga pengamat politik. Saya akan kenalkan Anda lebih dahulu ke Bang Mardhani Alisera yang juga sebagai juru bicara dari Timnas Amin, pasangan dari Pak Anies Baswedan dan juga Gus Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Mardhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selain Bang Mardhani menemani saya di studio, sudah hadir juga secara daring. Ini adalah juru bicara juga perwakilan dari pasangan nomor 2, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, atau TKN Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, yaitu Bang Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga sudah bisa Anda saksikan sendiri yang mewakili pasangan nomor 3, yaitu TPN Ganjar Mahfud, Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud, ada Bang Masinton Pasaribu. Selamat malam Bang Masinton. Ya, selamat malam Pak Putri. Ya, dan juga akan memberikan pandangannya dari kacamata pengamat politik. Sudah hadir juga secara daring Mas Agung Baskoro. Selamat malam Mas Agung Baskoro. Selamat malam Mbak Putri. Baik. Selamat malam semuanya Bang Masinton, Bang Mardhani. Baik, di awal tadi pemirsa kita sudah sajikan cuplikan seperti apa kemudian komentar Pak Prabowo dalam kunjungannya ke Riau menyinggung masalah tanah yang juga menjadi salah satu hal yang dilontarkan oleh rivalnya, capres lainnya pada saat debat berlangsung. Anda juga sudah dengarkan tadi bagaimana tanggapan dari Pak Anies Baswedan. Bang Mardhani, kalau Pak Anies kemudian saat ditanya wartawan begitu minta tanggapan dari apa yang disampaikan Pak Prabowo, kemudian Pak Anies mengatakan matur nuwun Pak Prabowo, apa maksudnya? Ya, kan Pak Prabowo menjelaskan, katanya tanahnya sudah diberikan, ya bagus, alhamdulillah. Karena Mas Anies ini tidak ada dalam pikirannya untuk membawa perkara ini kepada hal yang personal. Ini sesuatu yang ingin, ayo karena ini masalah publik, kita buka di publik rame-rame. Dan Mas Anies sesudah debat juga tidak bicara lagi tentang apa yang terjadi, ya sudah tentang kita fokus kepada yang lain. Tapi kan memang ada yang menyampaikan beberapa hal sepasca debat. Dan Mas Anies cuma dikomentari dan komennya rata-rata pendek aja kok gitu. Pendek aja. Tidak terbawa apapun yang coba disampaikan oleh mungkin Pak Prabowo. Ya karena kata Mas Anies kita sudah menyampaikannya di forum debat. Dan di forum debat itu di ruang terbuka yang disaksikan lebih dari separuh masyarakat Indonesia, apapun enaknya diklarifikasi, dijelaskan, diverifikasi, disampaikan di forum itu. Tapi Bang Dhani bagaimana melihatnya komentar Pak Prabowo seperti itu? Saya sih ngelihat Pak Prabowo pengen menjelaskan mungkin yang tidak dapat waktunya saat di forum debat. Kan sebelum yang bab tanah ini juga ada yang saya agak kaget juga baca tentang kalau binatang dikasih makan dia akan setia, ada yang ini pinter apa goblok apa-apa. Saya tidak terlalu mendalami, tetapi buat saya Mas Anies bersikap baik bahwa yang sudah disampaikan di debat, ya sudah. Nanti kalau mau, nanti ada waktunya. Debat yang berikutnya juga ada kesempatan. Baik, itu catatan dari nomor urut 1 ataupun juga perwakilan dari pasangan Amin. Kalau Bang Masinton juga, Bang Masinton, bagaimana Bang Masinton? Apakah kemudian Pak Ganjar ini pertanyaan-pertanyaannya dinilai memang bukan objektif, tapi sangat subjektif dan juga menyerang personal? Sepakat mengenai hal itu? Jadi perdebatan itu memang dalam kontestasi negara demokrasi modern, ya, perdebatan itu diakomodir karena demokrasi itu pertarungan gagasan dan ide. Maka difasilitasilah perdebatan itu, debat antar kandidat. Nah, perdebatan itu ya
itu dibahas di forum debat, bukan di luar itu. Nah, forum debat itu juga menguji karakteristik dan watak serta sikap dari masing-masing kandidat, apakah dia demokratis tidak, menghargai perbedaan tidak, menghargai ide tidak. Jadi kalau dalam forum perdebatan saling serang, ya memang itu debat itu ditaruh di situ, serang gagasan, serang ide, gitu loh. Bahkan kadang tendensius. Nah, kalau kita lihat perdebatan di Amerika, Biden, Trump, Hillary Clinton, saling serang itu. Ya, dan itu selesailah, dijawablah semua di dalam ruang perdebatan resmi itu. Di luar itu tidak ada lagi caci maki, umpet-umpetan, marah-marahan. Itu tidak demokratis. Itu bukan pemimpin. Maka pemimpin yang demokratis, dia menyiapkan seluruh gagasan dan idenya di sana dan diperdebatkan di sana. Di luar itu, ya dia menggali ide kembali, berdialog dengan masyarakat, bukan kemudian marah-marah, ngambek-ngambek, menyampaikan apa yang dia tidak miliki dan dia tidak bisa persiapkan di dalam forum debat terbuka tadi, kemudian ngutung-ngutungan di luar debat. Itu namanya tidak demokratis dan tidak memiliki sikap negarawan, demokratik, gitu loh. Oke, baik. Bang Habib, silakan langsung ditanggapi. Benar nggak kemudian Pak Prabowo ini masih menyampaikan hal itu, masih mengungkit karena ngambek, mutung, tadi katanya Bang Masinton juga, dan itu termasuk ataupun juga tergolong tidak demokratis, begitu Bang Habib? Ya, apa yang disampaikan Pak Prabowo kepada para pendukungnya adalah bentuk komunikasi internal. Pak Prabowo menyelami betul apa yang dirasakan oleh para pendukungnya terkait perbuatan tidak beretika yang dilakukan Ganjar dan Anies ya, pada debat Pilpres. Ada dua hal yang penting ya, yang menurut saya tidak beretika. Pertama, ketika mereka berdua secara bersama-sama membuli Pak Prabowo dalam perdebatan yang tidak bisa, dalam percakapan yang tidak bisa melibatkan Pak Prabowo. Itu soal scoring-scoring. Dan apa yang disampaikan itu kan murni olok-olok, ya. Menilai satu kementerian di mana ada 3 matra TNI ikut bekerja sama di dalamnya, ya, tiga matra dengan skor yang sangat-sangat nggak masuk akal, ya, tanpa memberikan kesempatan memang di tempat di sesi di mana Pak Prabowo nggak bisa ikut berinteraksi. Itu satu. Yang kedua, soal statement-statement yang salah total. Misalnya soal 700 triliun. Itu kan salah, tapi dengan PD-nya disampaikan. Saya bingung, ada orang ya yang bisa pede banget menyampaikan data yang salah, lalu dipuji oleh para pendukungnya, lalu dicari pembenar, kalau mau dibantah saat itu. Padahal saat itu juga semua orang juga tahu 700 triliun itu benar-benar bohong. Juga soal 350.000 hektar, ya. Ini kan isu lama sejak tahun 2014. Semua orang juga tahu, ya. Itu nggak ada yang namanya konsep kepemilikan lahan orang terhadap sejumlah lahan yang demikian besar angkanya. Nggak mungkin ada seorang pun yang punya kepemilikan lahan 350.000 hektar. Itu kan korporasi di mana Pak Prabowo ada di dalamnya, dan itu coba dipertentangkan dengan situasi prajurit. Kan nggak nyambung, karena apa yang didapatkan oleh Pak Prabowo, perusahaan-perusahaan tersebut menurut Pak Yusuf Kalla juga sudah ditegaskan itu didapat secara sah, bahkan ada nilai patriotismenya karena Pak Prabowo ya mengambil lahan tersebut agar ya tidak dikuasai oleh asing dan membelinya dengan harga yang wajar, ya menguasai dengan harga yang wajar. Nah, nggak mungkin semua proses yang kita buka di depan umum dalam debat Pilpres tersebut ya kita hentikan begitu saja, karena masyarakat kan bertanya, masyarakat berhak tahu, ya, masyarakat berhak terhadap informasi. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Soal gaya komunikasi Pak Prabowo, ya kan Anda lihat ngomongnya sambil senyum-senyum kok, itu kan ada kata-kata yang dianggap itu pintar atau goblok, ya.
kan ada kata pinternya, itu kan pilihan, mendorong masyarakat untuk memilih. Oke, nah tapi gampangnya ya teman-teman ya, ini kan kita dilihat oleh publik ya, publik akan menilai kita ya, apa yang disampaikan itu apakah sesuai dengan fakta, itu yang paling penting, bukan persoalan sopan santun. Sopan santun yang paling sejati itu adalah kita menyampaikan kebenaran. Kalau kita menyampaikan kebohongan, menyampaikan fitnah, ya, menyampaikan hoax dengan penuh kelembutan pun rakyat nggak akan suka. Dan ini terbukti, teman-teman. Ya, kita kemarin ada teman dari Indonesia Indikator yang menyampaikan, ya, di mana engagement Pak Prabowo 11 juta, 2 kali lipat daripada terhadap Pak Anies, bahkan 4 kali lipat terhadap Pak Ganjar. Jadi rakyat tahu mana orang yang lugas tapi jujur. Mana orang yang lemah lembut tapi pembohong, pendusta dan penyebar hoax. Bang Habib, mohon maaf saya harus hentikan sampai di sini karena nanti kita akan berikan kesempatan lagi tentunya setelah jeda kita akan break terlebih dahulu, termasuk nanti kita dengarkan tanggapan Bang Masinton, Bang Mardhani juga tidak beretika yang disampaikan Pak Ganjar ataupun juga Pak Anies. Nanti juga kita dengarkan ulasan dari Mas Agung Baskoro, tapi setelah jeda kami segera kembali saat lagi. Kita akan kembalikan perbincangan, Mas Agung Baskoro, kalau kita melihat bagaimana pernyataan dari masing-masing capres setelah debat ini selesai yang pada berlangsung minggu malam kemarin, sebenarnya apa yang coba kemudian diungkapkan ataupun juga ditampilkan oleh masing-masing capres ini dan juga apa dampaknya kepada pemilih mereka kalau mereka melihat bagaimana kelanjutan saling silang pendapat ini yang terus berlangsung hingga saat ini. Mas Agung, silakan. Ya, pertama saya malam ini seperti deja vu politik ya, melihat ini seperti simulasi beberapa hari waktu yang lalu ya, karena sepertinya ini 2 lawan 1 ini. Sayangnya ini satu berjauhan jaraknya ya, kalau kemarin kan ini berdekatan ya, seperti itu. Tapi yang jelas ada 3 hal yang ingin saya sampaikan ketika kita mereview ekses debat yang beberapa hari waktu lalu terjadi. Pertama, secara elektoral ini adu gengsi ya antara paslon masing-masing ya. Jadi menentukan apakah 1 putaran atau 2 putaran dalam Pilpres 2024 nanti. Jadi ini hidup dan matinya 1 putaran atau 2 putaran. Jadi ada adu elektoral. Yang kedua ada adu personal ya. Jadi magnet figur antar Prabowo kemudian Anies dan Ganjar ini beradu dengan sangat keras dan ingin memastikan pemilih rasional memilih siapa. Masih makan. Karena memang debat ini kan arahannya lebih banyak merangkul bagaimana pemilih rasional bisa memilih salah satu kandidat capres yang ada. Ya, kalau misalkan setelah debat mereka tidak bertarung juga tim suksesnya ini ataupun antar kandidatnya, maka dikhawatirkan salah satu capres bisa merangkul semua pemilih rasional atau paling banyak mendapat raihan pemilih rasional. Dan yang ketiga ada juga adu institusional ya. Jadi antara TKN, TPN, dan Timnas Amin ini adu gengsi. Ya, jangan sampai capres-capresnya bertarung sendirian di depan panggung, tidak dibantu, tidak di-backup seoptimal mungkin. Nah, yang jelas saya kira ini pembelajaran juga bagi publik untuk melihat mana yang benar-benar menyampaikan gagasan, menyampaikan data, pendapat yang objektif. Bukan sekedar menyerang atau memiliki tendensi yang kontraproduktif. Sehingga memang harus diklarifikasi ulang kali oleh timnya. Nah, saya kira ini juga masukan buat KPU untuk merancang debat yang lebih interaktif seperti malam ini kita nikmati ya. Jadi Mbak Putri bisa mengingatkan, bisa menyanggah, bisa mengarahkan, kan menarik kan? Nah, harapannya KPU juga bisa mendapat masukan juga ke depan bahwa debat harus lebih baik ya, masih tersisa 2 lagi dan lebih interaktif sehingga semua terlibat. Seperti itu Mbak Putri. Baik. Bang Mardhani, disebutkan oleh Bang Habib tadi tidak beretika yang disampaikan oleh Pak Anies termasuk juga Pak Ganjar, terutama yang soal skor. Itu katanya dua-duanya kompak membuli olok-olok itu namanya. Kalau nggak ada fakta iya. Kalau pakai fakta kan Mas Ganjar ngasih fakta bagus. Kalau Mas Anies ngasih fakta, cyber security kita berat sekali ya, karena judi online itu luar biasa pengaruhnya. Nanti ada pinjaman online juga, bahkan hackers aja bisa sangat mudah ya. Nah, kemarin disampaikan Kementerian Pertahanan websitenya sempat dihack juga itu. Jadi kalau ngelihat fakta-fakta ini, Bjorka kemarin agak lucu. Itu sampai sekarang tidak ketangkep. Yang ketangkep tukang es krim. Padahal itu sudah sangat bikin gonjang-ganjing kita, datanya dijual bebas. Bagaimana kalau dia mau jahat? Kan ada 2 jenis hackers. Ada yang private, personal, ada yang memang state
hackers kayak Korea Utara tuh punya hackers yang memang ngambil uang segala macam. Kita dengan yang private saja. Jadi kalau skor rendah tuh bukan menjelekkan, tapi kita perlu tahu. Mas Anies selalu bilang gini, kita desain dulu tantangannya seperti apa. Kita ketahui dulu kondisi kita sekarang. Enggak, kita bagus kok. Buktinya berkali-kali kita dihack data KPU, data masyarakat, dan itu dijual bebas sampai sekarang tidak ketangkep siapa itu. Jadi Mas Anies ingin kita rendah hati. Angka itu angka rendah hati, bukan oke, ini 11, ini target kita masih panjang, ini harus kita lakukan. Dan secara lugas Mas Anies pun sama Mas Ganjar berbeda. Mas Ganjar tidak menyebut ASEAN. Mas Anies bilang ada yang kurang dari Mas Ganjar ketika menyelesaikan Laut Cina Selatan, kerangka ASEAN. Ganjar bilang lagi, kalau nunggu ASEAN, nunggu konsensus sampai kapan kita? Itu debat yang sehat. Itu debat disitulah diselesaikan. Bukan di situ nggak selesai, di tempat lain justru jadi agak lucu kayak anak kecil gitu. Oke, baik. Sebelum nanti kita minta pandangan Bang Masinton, Bang Habib terlebih dahulu bisa berikan tanggapan apa dikatakan oleh Bang Mardhani. Kalau memang ada datanya, ada faktanya, bukan kemudian mengolok-olok, bukan menjelekkan, bahkan bukan membuli, sehingga kemudian tidak tergolong tidak beretika, begitu yang disampaikan Pak Anies, Bang Habib. Iya, kan jelas-jelas sejak awal pun Pak Anies salah ya, soal 700 triliun salah nggak? Kan salah. Ya, 700 triliun untuk beli alutsista bekas kan jelas salah ya, karena anggarannya aja nggak sampai segitu, dan itu tidak semua untuk beli alat alutsista. Soal 350.000 lahan dimiliki oleh Pak Prabowo kan salah dong. Masa nggak salah? Karena nggak ada konsep kepemilikan orang per orang sampai sedemikian luas. Itu untuk orang yang ngerti hukum secara dasarnya udah salah. Kemudian secara faktual juga salah. Mempertentangkan kepemilikan luas lahan di HGU ya, di izin usaha penggunaan hasil hutan ya, dengan kesejahteraan anggota TNI kan nggak ada hubungan. Coba misalnya Pak Anies bilang kenapa tidak kekayaannya Pak Yusuf Kalla ya dijual lalu diberikan untuk kesejahteraan rakyat, kenapa tidak kekayaannya Pak Surya Paloh ya dilepas semua digunakan untuk kesejahteraan orang miskin gitu ya. Kenapa nggak kekayaannya bohir-bohirnya Pak Anies ya kan diberikan untuk rakyat? Ya kan nggak nyambung gitu loh. Kalau Anda bicara soal komitmen Pak Prabowo ya untuk mensejahterakan orang yang dipimpinnya, nggak cukup kita untuk mencatat waktu kita nggak akan cukup karena begitu banyak ya. Saya keliling Pak Mardhani di dapil kita Jakarta Timur. Kita ketemu secara random saja dengan orang yang pernah dipimpin oleh Pak Prabowo. Yang diceritakan adalah bagaimana mereka disejahterakan oleh Pak Prabowo. Nah, kan nggak nyambung. Logika seperti apa? Itu logika orang yang tidak beretika, membenturkan ya situasi korporasi dengan kesejahteraan anggota TNI. Oke, Bang Habib. Nah, itu yang memang mendapat perlawanan dari rakyat. Rakyat melawan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk engagement di media sosial. Nah, kita batasi sampai di situ. Bang tadi silakan ditanggapi tadi. Data-data yang ditampilkan disampaikan salah Pak Anies ini. Angka 700 triliun nanti Habib lihat lagi itu anggaran Kementerian Pertahanan selama 4 tahun. Bahkan yang terakhir ini ada angka 385 triliun tambahan khusus. Jadi angkanya sangat besar. Fakta bahwa prajurit kita memang banyak yang belum memiliki rumah. Padahal mereka sudah berjuang demikian. Jadi Mas Anies cuma mau ingin kontrasting. Ayo loh, jangan kita bicara yang jauh. Kesejahteraan prajurit, Mas Anies bilang, di zaman Pak SBY tiap tahun ASN dan prajurit naik. Di zaman Pak Jokowi cuma 2 kali, yang menterinya Pak Prabowo. Ayo. Jadi bukan ngelihat fakta-fakta kesan, kalau kesan ya 1-2, tapi fakta data yang ada itu menunjukkan yang Mas Anies bilang itu benar, akurat. Kalau mau dijawab ya monggo pada saat kemarin dijawab. Gitu. Baik. Bang Mardhani mengatakan bahwa fakta yang dikatakan Pak Anies adalah akurat. Sebentar, Bang Habib, kita berikan kesempatan. Sedikit dong. Oke. Bisa sedikit aja. Baik, silakan Bang Habib. Ini kita tidak membicarakan soal lomba debat, Pak Mardhani, guruku, ustadku. Itu kita bukan soal lomba debat. Ini bukan soal lomba bicara, tapi kita berkomunikasi dengan rakyat. Rakyat ingin bertanya, rakyat ingin berpendapat, rakyat ingin berkonfirmasi, rakyat ingin mengklarifikasi apa-apa yang kita sampaikan, apa-apa yang oleh para elit kita sampaikan.
sehingga kita tidak bisa hentikan. Oh, kalau mau balas ya di panggung. Bukan, ini bukan menang-menangan. Pak Prabowo bukan orang yang pandai bicara, betul. Tapi kita, ya, Pak Prabowo memiliki banyak hal yang harus dideliver kepada rakyat. Ya, pernyataan-pernyataan, sikap-sikap, gagasan-gagasan yang perlu dideliver kepada rakyat. Itulah esensinya kampanye. Itulah esensinya debat, gitu. Bagaimana kita menyampaikan gagasan-gagasan kita, dan nggak hanya di panggung itu saja. Pasti secara naluri akal sehat, ya. Dengan penalaran yang wajar, ya, kalau kata teman-teman di MK. Baik. Ya tentu harus berkelanjutan. Itulah ya yang terjadi saat ini, dan menurut saya bagus. Baik, Bang Habib. Sekali. Kalau kita terus ya, saling berpendapat, ya, menanggapi setelah terjadinya debat, bagus sekali untuk rakyat, gitu. Oke, kita sudah dengarkan bagaimana sanggahan dari Bang Mardhani mewakili pasangan Amin nomor 1. Bang Masinton, silakan. Tadi juga dikatakan oleh Bang Habib bahwa tidak beretika yang disampaikan oleh Pak Ganjar ini. Silakan, Bang Masinton. Yang melanggar etika itu MK, mencalonkan, ya, merubah aturan untuk pencalonan salah satu cawapres yang belum cukup umur, itu yang melanggar etika. Apa yang disampaikan Pak Ganjar kemarin itu jelas berbasis data, ya. Beliau bahkan minta datanya itu diuji, karena disitulah dalam ruang debat data dibantah dengan data, bukan ngedumel-dumel di luar. Perdebatan itu memang dirancang untuk menguji kecepatan, ya, kecepatan cara berpikir dari seorang calon pemimpin, cepat merespon, kemudian penguasaan substansi, materi. Karena ini kita mau memimpin negara, bukan mau memimpin memimpin paguyuban atau apa. Ini negara yang dibutuhkan pemimpin yang memiliki respon cepat, menguasai persoalan substantif, dan ya kemarin kan diuji, dipertanyakan yang katanya Pak Prabowo Menteri Pertahanan, tema tentang pertahanan yang dibahas. Kan harusnya menguasai dong, ternyata kan enggak, jauh sama sekali. Nah jadi ini yang kemarin disampaikan oleh Pak Ganjar, jelas itu adalah berbasis data dan fakta. Beliau mengutip dari indeks pertahanan, indeks militer kita, indeks perdamaian dunia, apa segala macam, yang itu dikutip dari lembaga-lembaga riset, berbagai lembaga internasional yang rutin melakukan monitoring terhadap indeks militer, pertahanan, perdamaian, dan lain-lain di berbagai negara. Begitu. Jadi basisnya data. Tidak ada itu Pak Ganjar nggak punya kepentingan untuk menabrak etika, karena pemimpin itu sejatinya harus menjaga etika, moral. Itulah pemimpin, bukan nabrak etika seperti putusan MK. Baik, nanti kita dengarkan bagaimana tanggapan Bang Habibur Rahman, karena kalau ke penjelasan dari Bang Masinton, Pak Ganjar semua yang disampaikan berbasis dengan data. Nanti kita juga akan dengarkan tanggapan dari Mas Agung, karena sudah beberapa kali ini Bang Habib menyinggung mengenai engagement yang meningkat, terutama engagement Pak Prabowo dengan para netizen, masyarakat yang memenuhi unggahan atau komentar di media sosial. Apakah itu artinya performa dari Prabowo Subianto ini bisa mencuri hati masyarakat? Nanti kita akan dengarkan lebih lanjut ulasannya, tapi setelah jeda kami sudah kembali. Kita kembali lanjutkan perbincangan, dan kita minta dan berikan waktu kepada Bang Habibur Rahman untuk memberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Bang Masinton. Bang Habib sudah bersama kami? Baik, sepertinya masih ada kendala. Kami akan coba kembali terhubung dengan Bang Habibur Rahman. Tapi saya juga ingin minta pandangan dari Mas Agung Baskoro. Kalau tadi beberapa kali Bang Habibur Rahman mengatakan setelah debat itu berlangsung, kemudian engagement dari Pak Prabowo ini malah naik. Sebenarnya apa yang terjadi? Fenomena apa ini? Apakah memang betul masyarakat ini tercuri perhatiannya, simpatinya dengan performa yang ditampilkan oleh Pak Prabowo? Mas Agung. Iya, saya melihatnya ada dua hal ya. Pertama, secara internal ini tim TKN bekerja sangat keras ya, habis-habisan ya, untuk memastikan bahwa tidak ada ekses elektoral pasca debat kemarin digelar. Nah, yang kedua memang ini harus diakui strategi ya dizolimi ya, karena saya melihat di media sosial seperti TikTok, ya Instagram, ya Facebook berseliweran banyak konten-konten yang memang bersedih dengan apa yang diterima atau dirasakan oleh Prabowo pada saat debat ketiga kemarin, dan ini memang diamplifikasi luar biasa sehingga memberikan dampak yang cukup signifikan ya, sebagaimana temuan rilis dari survei
Indonesia Indikator ya, kemudian beberapa teman-teman Indef gitu. Jadi saya melihatnya bahwa ini sedikit banyak bisa meminimalkan ekses dari kurang optimalnya debat ketiga kemarin yang dihadirkan oleh Prabowo. Sebagaimana kita tahu bahwa Anies dan Ganjar begitu begitu optimalnya ya mengeroyok dalam tanda petik, kemudian merongrong magnet figur Prabowo sebagai seorang kandidat capres, seperti itu. Baik, tapi kalau Mas Agung juga melihat engagement meningkat, banyak kemudian yang memberikan komentar kepada Pak Prabowo Subianto, bahkan juga mungkin terlihat simpati terhadap apa yang ditampilkan Pak Prabowo pada saat debat berlangsung. Apakah ini menunjukkan atau bisa melambangkan, menggambarkan jumlah pemilih sesungguhnya, atau mungkin ini bisa menjadi dikapitalisasi, menjadi betul-betul nanti memberikan suaranya kepada Pak Prabowo pada 14 Februari nanti? Apakah potensinya cukup besar seperti itu, Mas Agung? Ada peluang, ada arahan itu, tapi kan debat ini sebenarnya arahannya untuk pemilih rasional ya, Putri. Jadi memang ketika arahan debat ini untuk pemilih rasional, sekarang kan kisarannya sekitar 20-25%. Nah, bagaimana caranya? Saya kira bukan hanya lewat media sosial, tapi bagaimana lewat kanal-kanal di luar itu sehingga bisa memastikan bahwa arahan TKN untuk satu putaran bisa terwujud. Karena bila tidak, teman-teman TPN dan Timnas Amin siap memastikan 2 putaran gitu. Jadi media sosial oke, tapi itu tidak cukup. Yang paling penting sebenarnya bagaimana kandidatnya, baik Prabowo, Gibran, Ganjar dan Anies memastikan bersama wakil-wakilnya mampu menampilkan performa debat yang outstanding ya, yang luar biasa di setiap momennya gitu. Yang kedua juga yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana mengurangi blunder, baik ketika debat maupun di luar debat, ketika masa kampanye ya, berhadapan dengan publik, ditanya wartawan di doorstop, ataupun saat merespon isu-isu kontemporer. Nah, ini blunder-blunder yang sering terjadi baik oleh kandidat maupun timnya harus dikurangi oleh semua pasang capres-cawapres. Karena bila tidak, narasi ataupun branding yang ditawarkan dalam konteks misalkan dizolimi, atau dalam konteks dalam artian Anies misalkan sebagai seorang profesional ya, Ganjar sebagai seorang politisi ulung misalkan, tidak akan optimal kalau memang kurang konsisten ketika mereka mencitrakan diri sebagaimana brandingnya tadi. Jadi saya harap memang ke depan para capres-capres yang bertanding bisa memastikan bahwa mereka mampu mengintegrasikan ya branding mereka dengan keseharian mereka ketika berinteraksi dengan konstituen ataupun ketika berinteraksi dengan tingkatan elit lainnya, seperti itu. Baik, Bang Mardhani melihat reaksi dari masing-masing capres seperti ini, silang pendapatnya masih terus berlangsung, memantik juga reaksi masyarakat, terutama netizen di media sosial begitu. Bahkan mungkin ada juga yang diuntungkan malah dengan peningkatan engagement. Apakah strategi begitu ofensif masih akan diperagakan oleh pasangan Amin ini? Sebetulnya tidak ofensif, tapi kita lagi ingin ayo debat ini mahal loh. Tidak ada forum lain kecuali di debat ini yang dibiayai negara, kita bisa mengulik, membuka, tidak membeli kucing di dalam karung. Dan kalau saya pakai datanya Kompas nih Mbak, justru Mas Anies dan Mas Ganjar yang paling tinggi nih tingkat kepuasan publiknya saat debat, pasca debat. Mas Anies 72, Mas Ganjar 79, Pak Prabowo cuma 48,9. Kecil sekali Pak Prabowo. Saya lihat lagi datanya Drone Emprit bahwa Mas Anies 7 jam sesudah itu ada pembicaraan 193.000 untuk Mas Anies, 147.000 untuk Mas Ganjar, dan cuma 118.000 untuk Pak Prabowo. Data yang ada justru menunjukkan betapa masyarakat makin engage dengan debat. Jadi apa yang disampaikan bahwa nyun sewu, feodalisme, ewu pakewu harus kita, karena kita sedang memilih orang nomor 1 yang bikin Indonesia itu naik turun. Everything rises and falls on leadership. Segalanya naik turun karena kepemimpinan. Dan kepemimpinan itu tidak ketahuan dari branding yang bukan joget, bisa apa. Tapi ketika mendapatkan situasi kritis, ketika dalam kondisi yang pendek, apa responnya, apa jawabannya, bagaimana penguasaannya, itu kelihatan karakternya. Dan kami bahagia dengan Mas Anies Baswedan yang lugas. Karena buat kami memang seperti ini, Indonesia itu tidak sedang baik-baik saja. Kalau ingin perubahan, ini memang harus jelas, harus tegas. Kalau bahasa Gus Imin diselepet, harus ada efek kejutnya. Ini yang kami ingin hadirkan. Gak bisa biasa-biasa. No, tidak bisa bisnis as usual. Kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja.
Oke, baik. Ini juga berbicara artinya mengenai masalah strategi komunikasi yang ditampilkan pada saat debat. Bukan hanya konten, tapi cara mendeliver konten tersebut. Bang Masinton, untuk berikutnya, debat-debat berikutnya, melihat kita juga pelajaran dari apa yang sudah terjadi setelah debat ketiga ini, atau debat Capres minggu kemarin. Apakah kemudian akan mengubah strategi dari Pak Ganjar? Ataupun juga mungkin Pak Mahfud pada saat besok akan berlangsung debat Cawapres? Bang Masinton. Bang Masinton, mohon maaf, sepertinya masih di-mute, kami belum bisa mendengar suara Bang Masinton. Ya debat itu ya penyampaian program, substansi, gitu loh. Jadi yang dipersiapkan oleh Prof. Mahfud dalam debat Cawapres besok dan debat Capres, Pak Ganjar berikutnya, itu adalah penguasaan pada ranah-ranah substansi berbasis data, fakta. Jadi perdebatan itu memang disajikan secara rasional sehingga publik bisa menilai bagaimana tingkat penguasaan dari seorang kandidat calon pemimpin yang akan dipilih nanti, begitu loh. Dan tentu yang jelas ya, dalam perdebatan itu semua akan disampaikan. Dia tidak bermaksud untuk apapun itu dalam perdebatan tadi selain menyampaikan program, visi misi dan gagasan-gagasan besar ya untuk bangsa Indonesia. Jadi perdebatan ini adalah perdebatan berbasis argumen, bukan sentimen, gitu loh. Jadi ya kalau dia macan, jadilah macan dalam forum tadi, bukan kemudian ayam sayur di perdebatan kemudian jadi macan di luar perdebatan. Nah itu kan nggak lucu. Jadi maka ya semua kandidat itu ya mempersiapkan itu. Pak Ganjar dan Prof. Mahfud, beliau akan menjadi macan yang memang benar-benar siap untuk memimpin Indonesia ini, dan sebagai macan dalam berbagai perdebatan baik antar kandidat, dan jika dipercaya sebagai presiden dan wakil presiden nanti beliau akan memandu kita semua dalam perdebatan-perdebatan di forum-forum internasional, sehingga dunia internasional melihat bahwa kepemimpinan Indonesia itu benar-benar membawa satu terobosan-terobosan seperti yang dilakukan oleh Bung Karno dulu dengan menggagas konferensi Asia Afrika, membangun gerakan non-blok, menggerakkan bangsa-bangsa terjajah untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Itu pemimpin, dan dia memang harus jadi jago dalam berdebat. Ya itu loh. Baik, baik. Nah, ini juga merupakan kesempatan terakhir dalam perbincangan ini. Tapi apakah Bang Habibur Rahman sudah bergabung dengan kita? Saya masih memberikan kesempatan kepada Bang Habib untuk memberikan tanggapan tadi apa yang disampaikan Bang Masinton. Apakah sudah bisa terhubung dengan Bang Habibur Rahman? Baik, sepertinya masih belum bisa bergabung kembali. Mungkin saya akan berikan kesempatan untuk masing-masing narasumber yang tersisa, Bang Mardhani, Bang Masinton, Mas Agung juga closing statement atau setidaknya mungkin menyampaikan rencana menuju ke debat berikutnya. Masih tersisa 2 debat lagi, 1 kali Cawapres, 1 kali Capres. Bang Mardhani silakan. Jangan underestimate dengan publik, dengan penetrasi internet yang demikian masif. Jadi kampanye gagasan, kontestasi karya, bicara lugas, mengangkat masalah dengan jujur membuka data adalah sebuah keniscayaan agar demokrasi kita naik kelas dan agar masyarakat tidak membeli kucing di dalam karung. Anies Baswedan, Gus Imin dan kami insya Allah akan terus mengawal demokrasi naik kelas kita, demokrasi naik kelas agar dengan segala kecerdasan dan kerendahan hati yang ada. Oke, baik. Bang Masinton juga silakan closing statement. Bang Masinton singkat. Iya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud tentu adalah pemimpin yang memang akan membawa Indonesia ini akan jago di forum-forum internasional dan menjadi pemimpin di kawasan ASEAN, sehingga kemudian mampu meyakinkan dunia internasional dalam meraih perdamaian internasional, kemudian membangun kesetaraan dalam forum-forum internasional antar berbagai negara. Nah, spirit dari Dasar-Sila Bandung itulah yang akan menginspirasi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud untuk menjadi pemimpin Indonesia, bukan hanya jago di Indonesia, tetapi memimpin kawasan ASEAN dan kemudian memimpin forum-forum internasional untuk membangun kesetaraan dan perdamaian di dunia internasional. Itulah yang akan disajikan oleh Prof. Mahfud sebagai Cawapres dan Pak Ganjar sebagai Presiden nanti. Baik, Mas Agung silakan singkat terakhir penutup.
Siap. Untuk Bang Mardhani, pesan saya satu, jangan over attacking. Kemudian untuk Bang Habibur Rahman, pesannya juga satu, jangan over confidence. Nah untuk Bang Masinton, pesannya juga satu, jangan over defending atau balancing. Harus keluar dari zona nyaman, Bang. Begitu saja Mbak Putri. Baik, terima kasih masukannya. Semua yang over memang nggak baik, begitu kan, harusnya pas pada porsinya. Tapi setidaknya yang kita harapkan memang, kalau saya bisa simpulkan dari yang disampaikan Bang Masinton, Mas Agung, Bang Mardhani juga tadi, bahwa debat ini memang seharusnya adu pendapat, adu ide, adu gagasan berdasarkan dengan argumen, bukan sentimen, untuk bisa membawa demokrasi kita menjadi naik kelas. Itu harapan kita bersama. Sekali lagi terima kasih Bang Masinton, Bang Mardhani, Mas Agung, terima kasih. Sayangnya Bang Habibur Rahman terputus sehingga tidak bisa kita hubungi kembali untuk bisa terlibat. Yang pasti kami mengabarkan Anda putuskan. Sesaat lagi Agita Malika menemani Anda. Ya, saat lagi pemirsa, apakah Indonesia Malam masih akan hadir dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, bocah perempuan yang hilang diterkam buaya di Desa Lemoambo, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara pada Rabu sore kemarin. Dan akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban ditemukan 1 kilometer dari lokasi kejadian. Setelah dilakukan pencarian selama 11 jam, tim SAR gabungan bersama juga dengan warga setempat akhirnya menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Dan juga terdapat luka pada bagian punggung dan telinga korban. Jasad korban ditemukan 1 kilometer dari lokasi kejadian. Jasad korban pertama kali ditemukan seorang warga yang saat itu ikut melakukan pencarian. Jasad korban terlihat tersangkut sebilah bambu yang digunakan warga mencari korban. Jasad korban yang ditemukan dalam kondisi utuh langsung dievakuasi ke rumah duka. Sebelumnya pada Rabu sore hari kemarin, korban datang ke sungai bersama dengan kakaknya dan beberapa warga untuk memancing. Di saat yang lain sibuk memancing, korban sempat lompat ke sungai untuk berenang. Namun tak lama kemudian tiba-tiba muncul seekor buaya dan langsung menerkam bocah perempuan tersebut. Kakak korban sempat melihat adiknya diterkam buaya hingga hilang di dalam air. Penampakan seekor buaya yang tengah membawa korban di mulutnya sempat terekam kamera salah satu warga yang ikut mencari korban di sungai. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian oleh tim SAR gabungan ditutup. Korban dimakamkan pada hari ini. Seorang warga di Bangka Selatan diterkam buaya saat hendak memasang jaring untuk mencari ikan di sungai di desa setempat. Arjo, 35 tahun, warga desa Delas, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, diterkam buaya pada Jumat siang 5 Januari lalu. Akibat terkaman buaya ganas tersebut, tangan kanan korban terputus dan mengalami luka robek di beberapa bagian tubuh lainnya. Peristiwa naas tersebut terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat saat dirinya sedang memasang jaring ikan yang kedua. Korban kemudian langsung berupaya menyelamatkan diri dan bergegas pulang meminta pertolongan warga. Korban lalu dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan intensif. Lama dia berito dia jauh dia yang lampau jauh si parah ya Allah Diduga akibat penarikan unit kendaraan yang dilakukan oleh penagih hutang di Kampung Babakan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, puluhan warga bentrok di depan kantor sekretariat penagih hutang di kawasan Ruko Dasana Indah, Kelapa II, Kabupaten Tangerang.
Dua kelompok massa terlibat bentrokan di depan kantor Sekretariat Penagih Utang Indonesia Timur Bersatu. Dalam video amatir ini, puluhan warga menggeruduk kantor sehingga para penagih utang keluar sekretariat dengan membalas serangan warga di kawasan Ruko Dasana Indah, Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Bentrok ini dipicu karena kendaraan warga diambil paksa. Tidak terima dengan perlakuan ini, puluhan warga pun mendatangi kantor tersebut sehingga terjadi bentrokan. Polres setempat pun kemudian langsung melerai. Akibat peristiwa ini, kantor Sekretariat Ormas menjadi berantakan. Aparat kepolisian dari Polsek Kelapa II maupun Polres Tangerang Selatan tidak bisa memberikan keterangan terjadinya bentrokan antar kedua massa tersebut. Dua orang pelaku jambret dikejar dan ditangkap massa di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, dua pelaku babak belur sebelum diamankan petugas. Beginilah amarah warga terhadap dua orang pelaku penjambret handphone usai tertangkap di wilayah Socah, Kabupaten Bangkalan, Madura. Dari rekaman video amatir, terlihat kedua pelaku ini sempat menjadi bulan-bulanan warga di tepi jalan Desa Kelean, wilayah Socah, Bangkalan. Warga emosi dan marah karena aksi pelaku sangat meresahkan masyarakat pengguna jalan. Penangkapan jambret ini pun viral dan insiden berawal korban yang mengendarai sepeda motor sambil bermain handphone di Jalan Raya Embong, Cangka, wilayah Socah, Bangkalan, mengetahui korban perempuan berkendara sendirian dibuntuti oleh dua pelaku. Setelah cukup dekat, handphone korban dirampas dan mereka kabur ke arah jalan desa. Warga yang melihat adanya perampasan langsung melakukan pengejaran pelaku. Kedua pelaku akhirnya tertangkap dan sempat diarak warga. Aksinya ini membuat pelaku babak belur, dihajar warga, dan kedua pelaku yang sudah tidak berdaya kemudian diserahkan kepada aparat kepolisian setempat. Barang bukti, handphone dan sepeda motor diamankan polisi. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Pemirsa, Polri bersama TNI membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor oleh 3 tersangka oknum anggota TNI. Sejauh ini ada 3 terduga oknum TNI yang sedang diperiksa dan diselidiki oleh Pomdam 5 Brawijaya. Polisi Militer Kodam atau Pomdam 5 Brawijaya masih mendalami peran 3 oknum prajurit TNI, yakni Kopda AS, Praka AJ, dan Mayor BP dalam kasus dugaan sindikat pencurian dan penggelapan kendaraan bermotor. Sindikat ini diduga telah menjaring 46 unit kendaraan roda 4 dan 214 kendaraan roda 2 di Sidoarjo. Wakil Komandan Puspomat Maijen TNI Eka Wijaya mengatakan kasus ini terungkap atas kerjasama antara Pomdam 5 Brawijaya dengan Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur. Ketiga prajurit ini sudah kami tahan, kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Proses lebih lanjut sedang berjalan dan kami tetap bersinergi dengan Polda Metro, di mana pengembangan ini masih terus berkembang. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra menjelaskan modus operandi para tersangka yang menjual kendaraan hasil curanmor ke Timor Leste ini sanggup meraup untung hingga 4 miliar rupiah per tahun.
Di Timor Leste ini sudah ada pemesan yang akan menampung di sana. Dari hasil keterangan, pengiriman tersebut biasanya dilakukan dalam tempo bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali, tergantung daripada berapa besar kendaraan yang sudah bisa ditampung. Kami mencoba menghitung besaran keuntungan daripada para pelaku, per tahunnya bisa mencapai angka sekitar 3 atau sampai 4 miliar rupiah. Saat ini data-data kendaraan hasil curanmor itu masih dalam tahap inventarisasi guna dilakukan pengecekan dan koordinasi dengan asosiasi. Dari Jakarta, Josephine Kezia, Ahmad Syamsuddin, TV One mengabarkan. Pasca kaburnya 53 tahanan di Lapas Kelas 2B Sorong pada hari Minggu lalu, aktivitas di lapas tersebut berlangsung normal. Setiap jam besuk ada warga yang datang menjenguk atau sekedar mengantarkan barang-barang untuk keluarga mereka yang berada di dalam lapas. Hingga saat ini dari 53 tahanan yang kabur, baru 11 orang yang berhasil diamankan. 42 diantaranya masih buron. Beginilah kondisi terkini di sekitar Lapas Kelas 2B Sorong pasca kaburnya 53 tahanan dari dalam lapas tersebut pada hari Minggu siang lalu. Sesaat setelah warga binaan di lapas tersebut melakukan ibadah Minggu, pada jam-jam besuk ada saja warga yang datang ke lapas untuk menjenguk atau sekadar mengantarkan barang titipan untuk keluarga mereka. Situasi di luar lapas juga berjalan seperti biasa. Pihak kejaksaan seperti biasa menjemput para tahanan untuk menjalani proses persidangan di pengadilan. Sebelumnya pemirsa, sebanyak 53 tahanan yang berada di Lapas Kelas 2B Sorong melarikan diri melalui pintu depan lapas. Aksi para warga binaan melarikan diri ini sempat direkam oleh warga yang berada di lokasi kejadian. Tahanan lari semua. Usai jeda, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, akibat cekcok rumah tangga, seorang suami di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan tega membunuh istrinya sendiri. Usai membunuh istrinya, pelaku mencoba bunuh diri. Diduga sering cekcok rumah tangga, seorang suami bernama HB, warga asal Desa Epil yang tinggal di Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin, tega membunuh istrinya sendiri bernama Fatmawati. Korban tewas akibat dianiaya dengan cara dipukul dan dicekik oleh pelaku. Usai melakukan pembunuhan, pelaku kemudian mencoba untuk bunuh diri dengan cara meminum racun nyamuk. Usai menjalani perawatan, pelaku kemudian dibawa ke Polsek Bayung Lencir dan langsung dilakukan olah TKP serta dilakukan reka adegan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Bismillah. Tolong yang jelas ngomongnya ya. Itu yang nyekek istrimu siapa? Aku. Kamu sendiri? Ya. Kayak mana nyekek? Pakai tangan? Iya. Oh, pakai tangan. Terus waktu di rumah ada siapa? Ibu. Tapi dia enggak. Satu mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Asahan mengalami kecelakaan di Desa Seilama, Asahan, Sumatera Utara. 6 orang petugas Damkar Pemkab Asahan menjadi korban akibat mobil yang mereka tumpangi terbalik di Desa Seilama, Asahan. 2 orang petugas mengalami luka parah akibat terjepit di dalam mobil. Rencananya mobil pemadam akan memadamkan rumah warga yang terbakar.
Namun saat dalam perjalanan terjadi kecelakaan saat hendak menghindari mobil truk pembawa kelapa sawit. Keenam korban kecelakaan lalu lintas ini pun dibawa ke Rumah Sakit Umum Abdul Manan Simatupang guna mendapatkan perawatan intensif. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi dengan disertai guguran awan panas yang mengarah ke Besuk Kobokan Kamis siang. Meski demikian, Gunung Semeru masih berstatus siaga atau level 3 dan aktivitas warga juga tetap berjalan normal. Detik-detik terjadinya erupsi Gunung Semeru berupa letusan asap berwarna kelabu pekat berhasil terekam beberapa kamera CCTV yang terpasang di desa atau di sekitar desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo. Erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Kamis siang ini juga disertai dengan guguran awan panas yang mengarah ke Besuk Kobokan. Namun jarak luncurnya masih relatif aman dari pemukiman warga. Menurut warga, hingga sejauh ini belum ada dampak yang ditimbulkan akibat erupsi Gunung Semeru ini. Hujan abu juga tidak terjadi di sekitar pemukiman warga yang berada di sektor tenggara puncak Gunung Semeru. Meskipun sudah terbiasa dengan kondisi aktivitas vulkanik Gunung Semeru, namun warga mengaku tetap meningkatkan kewaspadaannya. Mengingat hingga saat ini Gunung Semeru masih berstatus siaga atau level 3, di mana ancaman bahaya erupsi maupun banjir lahar masih cukup terjadi. Dan kami masih akan menghadirkan kabar-kabar penting lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Kadin Indonesia melaksanakan dialog bersama dengan Capres pada hari ini. Dalam dialog dengan Kadin, Capres nomor urut 3 menyampaikan pentingnya modernisasi pertanian agar anak-anak muda mau menjadi petani, sekaligus juga regenerasi di bidang pertanian. Untuk itu pemirsa, Ganjar menyatakan telah menyiapkan sejumlah langkah dalam rangka modernisasi pertanian. Modernisasi pertanian, nggak ada pilihan lain. Saya habis dari sawah ini, sepatu saya masih semuanya kena, habis dari sawah tadi bertemu dengan mereka. Pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada orang tuanya, siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang kepingin anaknya jadi petani? Nyaris tidak ada. Tidak pernah ada insentif yang diberikan kepada anak muda untuk bertani. Modernisasi menjadi sebuah pilihan dengan mekanisasi pertanian. Lahan yang makin sempit itu mesti dilakukan pola konsolidasi lahan. Kami pernah punya uji coba waktu itu di Sukoharjo. Bagaimana? Pertanian dalam 100 hektar dalam satu hamparan. Maka mekanisasinya bisa dimulai dari satu pengolahan tanah dengan traktor. Teknologi nanamnya tidak lagi mundur tapi maju. Transplanter. Transplanter inilah yang kemudian akan melakukan percepatan, efisiensi terjadi. Maka pemilik-pemilik lahan yang sangat sempit-sempit itu, kemudian saya tanya, Bapak Ibu, kalau lahan Anda dikelola secara modern dan Anda nganggur karena diserahkan kepada sebuah ekosistem pertanian baru yang dikelola oleh, menurut saya, anak muda, Anda mau bekerja apa sebagai sebuah alternatif? Ternyata dia pengen beternak, nggak jauh-jauh dari seputar pertanian dalam arti luas. Ibunya saya tanya, ibu pengen apa? Warung, Pak. Ternaknya pun sampai saya tanya, Pak, sudah keluar, Pak? 3, Pak. Pilihannya 3. 1, sapi. 2, kambing. Yang ketiga, unggas, Pak. 3. Itu pilihan yang mereka berikan kepada kami.
Maka sebenarnya kalau kemudian korporatisasinya itu bisa dilakukan, mengajak anak muda dilatih, SDM-nya bagus, saprotan-saprodinya disiapkan, Pak, praktek ini sudah terjadi. Tapi saya lihat kenapa hanya anak-anak ini yang mau melakukan. Satu, dia punya ideologis. Kami akan melakukan karena kami ingin tahan dan daulat. Tapi yang lain enggak menjanjikan. Lebih baik jadi pegawai di Kadin gitu, Pak. Nggak mau, Pak, dia. Maka insentif mesti diberikan dengan cara itu. Anak muda, Pak, saya tanya, kenapa Anda nggak mau ke sawah? Kenapa nggak mau beternak? Bau kotor. Tapi ketika saya menemukan anak-anak muda yang ideologis itu, Pak, kasih kami pelatihan dan teknologi, Pak. Mudahkan bibit. Ada dari kementerian, lembaga riset, BRIN, perusahaan. Sebenarnya ada ABG lah, bukan anak buah Ganjar. Tapi ini ada akademisi, ada businessman, ada government. Kalau kemudian ini bisa kita wujudkan, Pak, dapat, Pak. Yang dibutuhkan serius. Tapi, Pak, kalau ini tidak dirangkum dalam satu data pertanian Indonesia, jebol, Pak. Ya, pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak bagaimana situasi terkini dari venue tempat berlangsungnya dialog Capres yang digelar oleh Kadin Indonesia yang mengusung tema Menuju Indonesia Emas 2045, di mana kita saksikan di layar kaca pemirsa setelah tadi Capres 03 Ganjar Pranowo sudah dialog Capres bersama dengan Kadin. Kini saatnya Capres dari 01 yaitu Anies Rashid Baswedan yang juga akan melangsungkan dialog bersama dengan Kadin yang tentunya membahas bagaimana isu-isu terkini mengenai ekonomi dan juga untuk menjawab tantangan ekonomi Republik Indonesia. Ada beragam isu yang tentunya sudah akan diusung atau dibahas juga oleh Anies Rashid Baswedan yang dijadwalkan memang akan mengikuti dialog Capres pada hari ini, tepatnya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tadi sekitar pukul 20 atau 20 kurang, Anies Rashid Baswedan ini sudah tiba di venue, tepatnya di Jakarta Theater. Kadin Indonesia ini menggelar dialog bersama dengan 3 calon presiden atau capres kontestan pemilu 2024, di mana acara ini pemirsa digelar di Jakarta Theater untuk mendiskusikan bagaimana iklim usaha dan juga investasi di masa depan. Dalam jadwal pertama yang dihadiri oleh Capres 03 yakni Ganjar Pranowo, dan kemudian untuk jadwal selanjutnya adalah Capres 01 yakni Anies Rashid Baswedan. Sementara untuk Capres 02 Prabowo Subianto direncanakan akan melakukan dialog Capres pada hari Jumat esok pada tanggal 12 Januari 2024. Dan pemirsa, disebutkan juga oleh Ketua Harian Umum Kadin Indonesia Yuki Nugraha bahwa memang inisiatif dari Kadin Indonesia untuk menggelar dialog Capres menuju Indonesia Emas 2045 melihat bagaimana pemilu tahun 2024 ini adalah momentum penting bagi pelaku usaha, juga bisnis dan investasi di Indonesia. Untuk itulah memang melalui dialog Capres bersama Kadin, ini dunia usaha akan menggarisbawahi bagaimana pentingnya pelaksanaan transisi kepemimpinan yang damai dan juga mengingat tantangan perekonomian dari dalam dan luar negeri turut juga mempengaruhi target pertumbuhan perekonomian, bahkan pencapaian visi Indonesia Emas 2045, pemirsa. Ya, dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Baik, dan betul sekali, setelah jeda Anda juga bisa pemirsa menyaksikan dialog Capres dengan Kadin yang kali ini menampilkan pasangan Capres nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Akhir kata saya Putri Viola pamit. Dan saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
Indonesia Malam didukung oleh Morinaga Mori Grow, teh pucuk harum